Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa, untuk kesempatan yang Kau berikan hari ini kembali kami boleh datang ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, Datanglah kerajaan. jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku.
Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Sekarang kami mau buka hati kami lebar-lebar untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu, dan urapi setiap kami ya Aba ya Bapa, dengan pewahyuan daripada sorga, dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Haleluya, haleluya. Senang sekali hari ini Selasa 5 Desember 2023. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu, orang-orang yang hebat, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ya, hari ini kembali kita akan dilayani oleh hambanya, yaitu Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Shalom, Ibu J. Shalom. Ya, ada Pak Jim rupanya di belakangnya. Halo Pak Jim, apa kabar Pak Jim? Baik Bu Jim, silakan waktu dan tempat untuk Ibu Jim. Ya, pada sore hari ini di Indonesia dan pagi hari di Amerika, saya ucapkan shalom, salam revival, salam kebangkitan. Saudaraku, pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama, yaitu dengan tema apa yang hilang dalam hidupmu. Apa yang hilang dalam hidupmu. Saudara, ketika kita punya telinga yang peka mendengar suara Tuhan berbicara, maka kita akan melihat hidup kita ini ada di jalan-jalannya Tuhan. Kita akan melihat bahwa hidup ini menjadi mudah. Oleh karena tuntunan Tuhan yang membimbing hidup kita. Kita tidak perlu takut dengan tantangan dan masalah hidup. Karena Tuhan akan mengarahkan jalan kita di tempat yang rumit ini. Maka kita akan tahu pilihan-pilihan yang harus kita ambil di dalam perjalanan hidup kita.
Dan kita tidak akan pernah mengambil langkah yang salah karena kita mendengar suara Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kita hari ini, kita mau melatih diri kita. Tidak mendengar suara manusia. Tidak mendengar suara yang lain. Tapi kita mau mendengar suara Tuhan. Saudara, tidak terasa kita memasuki bulan terakhir dari tahun 2023 ini. Tadi pagi saya bersama suami check up ya, laboratorium semua lengkap dan lengkap. Karena pengen tahu apa dalam tubuh kami ini, kolesterolnya, gulanya, ada yang tidak betul, tidak, supaya kita waspada, dibenahi pola makan, pola tidur, dan lain-lainnya. Nggak boleh makan daging, nggak boleh makan ini, itu kita benahi, saudara. Dan hari ini kita mau juga evaluasi cek sepanjang tahun 2023 ini. Apa yang hilang dalam hidup kita? Karena kalau kita tidak tahu apa yang hilang dalam hidup kita, tanpa kita sadari, kita tidak akan pernah mengalami revival, kebangkitan, dan kemenangan. Karena ternyata ada beberapa yang hilang dalam hidup kita. Saudara, salah satunya yaitu satu, kita kehilangan buah di dalam hidup kita. Saudara, buah itu ada yang kecut, ada yang manis, ya, ada yang pahit, ya. Tapi buah itu bisa jadi berkat. Ya. Pohon itu tidak pernah makan buahnya, saudara. Ada istilah jeruk kok makan jeruk, saudara. Karena buah itu tidak pernah makan buahnya. Pohon itu tidak pernah makan buahnya, saudara. Tapi orang lain yang makan. Saudara, kalau kita dalam kehidupan kita berbuah, maka akan bisa dinikmati orang lain. Bukan diri kita, tapi orang lain bisa melihat. Nah, bagaimana supaya hidup kita berbuah? Kehidupan berbuah itu hanya bisa terjadi kalau kita tuh tersambung dengan sumbernya, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Waktu Yesus melihat pohon ara yang tidak berbuah, daunnya begitu lebat, dihardiknya dan untuk tidak berbuah selamanya. Waktu Yesus dikata sebagai dia tukang kebun, ada pohon anggur. Dia memperhatikan ranting-rantingnya. Dia lihat begitu lebat daunnya, tetapi tidak ada buahnya. Indah, indah pohon anggurnya itu kelihatan indah. Daunnya banyak, tapi nggak ada buahnya. Akhirnya ditebang dan dibuang. Kadang-kadang hidup kita ini kelihatan subur, indah, lebat, haleluya, shalom, puji Tuhan. Tapi sebenarnya kehidupan kita tidak jadi berkat bagi orang lain. Bahkan kita jadi batu sandungan. Karena apa? Karena hidup kita itu masih serupa dengan dunia, saudara. Cara kita marah, cara kita menghadapi masalah, hubungan suami istri, hubungan sesama, hubungan orang tua dan anak dengan mantu, itu semua adalah satu hal yang kelihatan buahnya itu. Oleh karena itu kita harus tetap terhubung dengan sumbernya. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Perhatikan kondisi hati kita untuk selalu dirawat, dijaga menjadi tanah yang baik. Karena kalau tanah kita baik, itu kita dikasih firman Tuhan, dia akan bertumbuh, berbuah 100 kali lipat, 50, 30 kali lipat. Saudara, kenapa kita harus berbuah? Buah kehidupan itu beraneka ragam. Ada perubahan karakter kita, perubahan perbuatan baik kita, mudah mengampuni, tidak emosian. Itu semua hasil buah kehidupan kita. Buah-buah roh dikatakan kasih, sukacita, damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, kebaikan, ada kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Lah, ini buah-buah ini ada enggak masih dalam hati kita? Atau kita dari 9 ini sudah enggak ada satu, umpamanya. Enggak ada kemurahan, enggak ada kasih, ada 2 atau 3. Ayo, kalau sekarang ini memang kita hilang salah satu di dalam buah kita ini, ayo kita perbaiki, saudara. Dan kenapa kita ini harus berbuah? Karena buah itu tanda satu kehidupan. Ya, karena orang itu berbuah itu tanda kehidupan.
pohon itu kalau berbuah, dia kelihatan, dia bertumbuh. Dan akhirnya dia berbuah. Saudara, kalau nggak berbuah, saudara, itu artinya tanda kematian. Saudara, kalau hidup kita tidak berbuah, maka kita akan mengalami kematian rohani. Kematian kita tidak ada lagi kematian untuk bisa berdoa, kematian tidak lagi baca firman Tuhan. Orang mati itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nggak tahu apa-apa, saudara. Keadaan nggak tahu apa-apa, saudara. Dikhotbahi apapun, saudara. Nggak bisa nyentel, nggak tahu apa-apa. Karena sudah mati rohaninya, saudara. Nah, ayo kita cek pada tahun 2023 sepanjang ini. Apa keadaan kita? Bertumbuh dan berbuah itu satu planningnya Tuhan. Planningnya Tuhan berkata, beranak cuculah di bumi. Ya, potensi berbuah itu sudah ada dalam hidup kita. Katakan Mazmur 92, tua, gemuk, segar, tetapi tetap jadi berkat. Saudara, kalau ada undangan, umpamanya, saudara jadi berkat, pasti saudara diharapkan datang. Ditelepon, kehadiran saudara, datang ya, sungguh datang loh. Tidak ada kesan tanpa Anda. Kita diharapkan kedatangannya. Saudara, kita ini semua berguna. Jangan sampai kita kehilangan buah. Karena kalau kita kehilangan buah, kita akan ditebang dan buang. Tidak semua orang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan bisa masuk kerajaan surga. Melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Dan salah satu kehendak Bapak di surga, yaitu kita harus bertumbuh dan berbuah. Yang kedua, apa yang hilang? Kesempatan yang hilang. Saudara, kita harus mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam 2 Petrus dikatakan, anggaplah kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh sungguh. Saudara, kesempatan itu bisa datang tanpa kita sadari. Kesempatan itu juga bisa hilang tanpa kita sadari. Dan Tuhan memberi banyak pilihan dalam kesempatan. Dalam Ulangan Tuhan memberikan bahwa dia menghadapkan kehidupan, kematian, berkat, utuh. Ya. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Baik engkau maupun keturunan. Namun kesempatan itu akan hilang begitu saja jika kita tidak memanfaatkan dengan baik. Saudara, katakan jangan seperti Esau yang punya nafsu rendah menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Saudara, makanan ini dikatakan, saudara, kita tuh hidup bukan dari roti saja, firman Tuhan. Tapi Esau ini menjual hak kesulungan untuk sepiring makanan. Saudara, ketika dia mau menerima berkat, dia ditolak. Dia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Untuk itu manfaatkan dengan sungguh-sungguh kesempatan yang ada di depan kita. Saudara, sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Saat itu kita akan dihakimi. Saudara, oleh karena itu hargai setiap waktu kita. Kesempatan kita, hargai. Kalau kita masih bisa berdoa pagi hari ini, hargai. Kalau kita masih bisa dengar firman Tuhan, hargai, saudara. Kalau kita masih bisa terhubung dengan Bapa di surga, ayo hargai, saudara. Karena semua kesempatan ini kita tidak berlangsung lama. Kita tidak akan tahu apa yang terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap sebentar saja lalu lenyap. Ingatlah bahwa kita ini cuma punya hak pakai, saudara. Kita tidak punya hak milik atas kehidupan ini. Kesempatan berbuat baik itu tidak bisa diulang. Satu kali Tuhan panggil kita pulang, tidak bisa mengulangi lagi. Saudara, betapa berharganya kesempatan. Yesus waktu memanggil murid-muridnya, di situ ada 2 murid yang kehilangan kesempatan. Tetapi kepadanya diberikan kesempatan baru kepada 2 murid ini, yaitu 1 Petrus dan yang kedua Yudas. Saudara, tapi kedua orang ini mempunyai sikap yang berbeda. Kita lihat Petrus. Siapa Petrus? Petrus itu seorang nelayan. Ya. Petrus itu berarti batu karang. Dan Petrus ini mempunyai karakter yang sangat keras. Emosian. Petrus ini dipanggil bersama murid-murid yang lain.
Petrus pernah menolak Yesus untuk mencuci kakinya. Jangan kau basuh kakiku Tuhan. Alkitab mencatat lebih heboh lagi, Petrus ini bisa berjalan di atas air seperti Yesus. Pada waktu Yesus ditangkap, Petrus ada bersama Yesus. Bahkan Petrus cabut pedang dan memukul telinga prajurit itu. Petrus ini orang yang luar biasa. Luar biasa, saudara. Tapi tercatat, Petrus pernah kehilangan kesempatan karena menyangkal Yesus. Dan kesempatan itu akibatnya adalah penyesalan daripada Petrus. Penyesalan itu, saudara, datangnya selalu di bagian terakhir. Oh ya, aku kok nyesel ya. Aku ini kok dulu sebodoh itu. Aku kok bisa lakukan itu. Aku kok bodoh. Dulu kenapa aku lakukan. Penyesalan itu datangnya selalu pada akhirnya. Saudara, tapi apa ceritanya sampai di situ? Tidak. Karena ketika Yesus naik ke surga, Petrus tampil luar biasa dalam pemberitaan Injil. Petrus bisa dilepaskan secara ajaib oleh malaikat dari penjara. Petrus menulis 2 surat yang luar biasa. Petrus bersedia mati disalibkan dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Dikata sebagai tanda dia tidak pantas disalibkan seperti Yesus. Berarti ada sesuatu yang pernah hilang dalam hidup Petrus. Tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia pergunakan kesempatan itu dengan baik. Dan dia menjadi orang yang luar biasa. Jangan sampai pada hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan pada saudara, saudara sia-siakan. Ayo pakai kesempatan itu. Yang kedua, Yudas. Yudas ini dicatat sebagai murid yang dipanggil Yesus. Tidak ada beda. Sama panggil dengan murid-murid yang lain. Yudas ini mempunyai arti Allah dipuji. Tapi saya lihat tidak ada orang yang mau pakai nama Yudas. Siapa orang tua yang mau kasih namanya Yudas? Karena apa? Jati dirinya tidak baik. Ya, nanti kalau tak kasih nama Yudas bisa mengkhianati bapak ini ya. Jadi tidak ada yang mau. Alkitab mencatat Yudas ini diberi tugas sebagai bendahara. Bendahara ini pastikan bisa mengelola keuangan dengan baik, bisa dipercaya. Bendahara itu dipastikan orang yang bisa menguasai diri ketika ada godaan-godaan. Tapi Alkitab mencatat Yudas seorang pengkhianat. Maka ia melempar uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Saudara, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu dia jatuh tertelungkup, perutnya terbelah, semua isi perutnya tertumpah. Hal ini diketahui oleh penduduk Yerusalem dan mereka menamakan tempat itu Hakaldama, artinya tanah darah. Saudara, tidak segampang itu jadi pengkhianat. Sejak itu teman-temannya setiap menulis di Alkitab tercatat. Nama Yudas selalu disertai dengan hal-hal yang buruk. Yudas yang mengkhianati dia. Yudas dalam Yohanes dikatakan sang pencuri. Yudas sang pengkhianat. Saudara, Yudas ini pencela Maria ketika Maria mengurapi kaki Yesus dengan minyak yang mahal. Untuk apa buang minyak mahal-mahal? Baik dijual, kasihkan pada orang miskin. Tapi Yesus berkata, biarlah ini terjadi mengingat memakan. Ditambahkan karena dia seorang pencuri dan suka uang. Saudara, Alkitab mencatat Yudas tidak ada jasanya dalam penyaliban Yesus. Saudara, iblis masuk ke dalam hatinya Yudas. Yudas mengkhianati Yesus di Getsemani, tempat Yesus mengasingkan diri dan berdoa untuk penyaliban puncak tertinggi penyelamatan manusia. Saudara, sisa hidup Yudas penuh dan kengerian. Dia punya penyesalan yang begitu memilukan. Yudas bunuh diri dimulai dari sebuah pergumulan yang pahit, yang sangat kuat dalam dirinya. Saudara, sebenarnya Yudas ini awalnya dipilih Yesus bukan pengkhianat. Yesus itu, dia tahu Yesus ini sedang dia menantikan satu kerajaan di mana Yesus menjadi raja. Dan Yudas ini dikatakan Tuhan memilih murid-muridnya termasuk Yudas. Tuhan tidak pernah salah pilih.
Tuhan tidak pernah salah pilih. Tapi dikatakan bahwa Yudas ini telah kehilangan kesempatan. Dia kehilangan kesempatan. Petrus pernah menyangkal Yesus. Yudas mengkhianati Yesus. Sama-sama gagal dalam membangun hubungan Yesus. Tetapi ada kesempatan yang diberikan. Petrus, saudara, dengan sikap positif, ya, menangis, dia seharusnya dia bisa melakukan. Dia berkata, saya kenal dia. Tapi Petrus tidak melakukan, tapi dia sungguh-sungguh bertobat. Tapi Yudas menangis, tapi ternyata dia tidak memikirkan sama dengan Yesus pikirkan. Saudara, ternyata dia apa yang alami? Dia mengalami bunuh diri. Petrus mendekat pada Yesus, sedang Yudas memilih untuk bunuh diri. Saudara, respon di dalam kehidupan kita itu menentukan kesempatan yang kita ambil. Saudara, persoalan memang ada, masalah memang ada, tapi ayo kita berjalan dengan respon yang benar. Saudara, oleh karena itu, kita mau datang pada Tuhan, kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan, dan datang dengan sungguh-sungguh hargai kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudara, kita lihat bahwa Yudas dan Petrus telah mempunyai harga diri sebenarnya, tapi dirusak mereka sendiri. Saudara, oleh karena itu, ayo dalam diri kita, jangan sampai respon kita terhadap Tuhan salah. Akan kita menghadapi sesuatu yang fatal. Saudara, kita lihat ada satu kalimat bijak yang berkata, sesungguhnya kasih karunia yang Tuhan berikan itu bukan berupa warisan dan barang, tapi kesempatan. Kesempatan ini sesuatu yang mahal. Saudara, kadang-kadang situasi terburuk di dalam kehidupan kita, dalam titik terendah kita, itu kadang-kadang kesempatan terbaik untuk kita berdoa yang terbaik begitu. Ada seorang ibu tanya, bagaimana saya bisa memaafkan suami saya? Bertahun-tahun saya mau memaafkan dia. Dia berselingkuh, dia berjudi. Saya memaafkan, tapi nggak pernah bisa. Saya katakan, bagaimana ibu bisa memaafkan kalau pikiran yang buruk itu selalu nempel di pikiran saudara. Kalau saudara masih ingat-ingat selingkuh, ingat-ingat judi, saudara, bagaimana kita bisa mengampuni? Saudara, isi pikiran kita yang baik. Filipi 4:8. Pikirkan yang mulia, pikirkan yang sedap didengar, pikirkan yang baik. Maka itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini saya mau tekankan, rubah isi pikiran kita. Isi dengan yang baik. Dulu memang ada orang yang pernah mungkin kesalahan dari seseorang sejak tahun 1979. Saudara, itu dibawa sampai sekarang. Dia tidak bisa ngampuni ibu ini. Mana bisa kesalahan suaminya sejak 1979. Terus dibawa. Bahkan mungkin ditabung sampai nanti 2024. Saudara, kita ini juga bersalah. Hubungan dengan Tuhan itu penting. Ayo bangun hubungan Tuhan dengan Tuhan. Ada orang yang sudah tidak semangat di gereja. Tidak semangat berdoa. Kenapa? Karena dia merasa tidak puas dalam dirinya. Firman Tuhan, ayo kita mau rasa haus dan lapar akan kebenaran, maka kita akan dipuaskan. Saudara, kesempatan itu penting. Saudara, pertobatan itu penting. Saudara. Pertobatan yang terpenting itu bukan dalam tindakan kita. Kalau kita salah, terus kita bertobat dengan tindakan kita, saudara, kita bisa mengulang yang sama. Tapi kalau pertobatan yang terpenting itu yaitu dalam pikiran kita, cara berpikir kita. Kalau cara berpikir kita sudah bertobat, maka tindakan kita pasti bertobat. Tapi kalau cuma tindakan kita bertobat, tapi pikiran kita tidak bertobat, maka besok akan terulang lagi, dan akan terulang lagi, dan akan terulang lagi. Ketiga, kita kehilangan apa? Jangan sampai kita kehilangan jati diri kita. Pentingnya kita memiliki jati diri yang benar, yaitu waktu kita menjadi serupa dengan Allah. Jati diri kita diciptakan menjadi serupa dengan Allah. Ingat, kita nih anaknya yang mempunyai hubungan kuat dengan Bapa. Oleh karena itu kita diajarkan doa Bapa kami.
Saudara, jati diri saudara itu berharga di mata Allah. Saudara biji mata Allah. Anak-anak Allah yang punya kuasa, punya otoritas, warga kerajaan surga. Saudara, contohnya Nick Vujicic, ya, yang seorang yang secara fisik dia tidak punya tangan dan kaki, tetapi dia memandang dirinya berharga di mata Tuhan. Dia menganggap dirinya tuh segambar dengan Tuhan, dan dia diberkati luar biasa, punya istri yang cantik, punya anak, saudara. Saudara, dia mengalami satu kebahagiaan, meskipun dia secara fisik tidak punya tangan, tidak punya kaki. Kita lihat Musa merupakan pemimpin besar dalam perjanjian lama bagi bangsa Israel. Dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, menerima 10 perintah Allah, menulis 5 kitab pertama dalam perjanjian lama. Namun perlu kita ketahui bahwa Musa sampai bisa di titik itu karena dia tahu persis siapa jati diri. Musa bisa mengalami krisis identitas. Bisa, saudara, mengalami krisis identitas. Karena sejak usia 3 bulan, dia dibesarkan di istana Firaun dengan fasilitas kerajaan. Tapi ketika Musa tumbuh dewasa, bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan penyertaan Tuhan, didikan Tuhan. Sehingga Musa dikatakan, setelah dia disembunyikan 3 bulan di rumah Firaun, saudara, setelah dia dewasa, dia menolak disebut putri Firaun. Dia tinggalkan istana dengan segala kekayaannya itu, dan dia menolak kemewahan, keuntungan, kekuasaan, status, bahkan warisan dari orang hebat, orang yang paling berkuasa di muka bumi. Dan dia menyatakan sebagai orang Yahudi, bangsa budak bagi Mesir, yaitu bangsa pilihan Tuhan. Saudara, kalau kita tidak tahu jati diri kita, maka kita akan seperti kacang yang lupa kulitnya. Saudara, kita memiliki integritas sebagai jati diri untuk melakukan apa kehendak Tuhan itu yang mau kita lakukan dalam kehidupan. Seperti Tuhan berkata pada Abraham dalam satu penglihatan, jangan takut Abraham, akulah perisai. Saudara, dunia ini bisa memaksa kita. Dunia ini bisa mempengaruhi kita untuk kita menjadi sama dengan dunia. Bahkan untuk hancur, kehilangan gambar diri kita. Tapi Tuhan sesungguhnya tidak pernah berhenti untuk memerdekakan ciptaannya yang segambar dengan dia. Anak yang bungsu maupun anak yang sulung adalah anak-anak yang kehilangan jati diri. Kehilangan identitasnya bahwa dia seorang anak Bapa. Karena bagaimana jika kita kehilangan jati diri? Apa akibatnya, saudara? Kalau jati diri kita rusak, itu iblis itu menyerang gambar rupa Allah kita. Termasuk di dalam kehidupan kita. Melihat larangan dan dosa itu menjadi seperti sesuatu yang menarik hati. Seperti Hawa. Manusia akhirnya menggunakan kehendak bebasnya sendiri. Memilih apa yang disodorkan iblis. Saudara, dosa itu bukan cuma pelanggaran. Bukan cuma alami pelanggaran, tapi dosa itu mengalami kerusakan. Hilangnya spiritual rohani kita. Hilangnya identitas diri kita. Rusak, saudara. Saudara, kita akan bertumbuh di jalan yang salah. Kita akan menjadi seperti orang yang takut, gagal, kecewa. Dosa hadir dalam hidup manusia. Ketika dibuai, maka dosa hadir dalam manusia. Sejak itu kita kehilangan kemuliaan Allah dan kehilangan rupa Allah dalam diri kita. Saudara, kita menjadi terpisah dengan Tuhan. Kita menjadi kehilangan identitas. Sulit melakukan firman Tuhan. Hidup kita dikuasai kedagingan. Dikuasai pengaruh dunia. Dunia lebih menarik. Langkah-langkah apa supaya jati diri kita pulih? Ayo rubah pikiran kita yang salah. Kita sadarkan posisi kita di hadapan Tuhan. Ngaku kepada Tuhan apa yang buat kita salah. Hiduplah menurut firman Tuhan. Menerima kembali jati diri kita.
Seperti Daud berkata, selidiki aku ya Tuhan. Kenalilah pikiran-pikiranku. Apakah ada yang jalanku yang serong. Tuntunlah aku di jalan yang benar. Timbulnya buah-buah roh kembali. Kita perlu jangan sampai kehilangan jati diri. Karena itu menentukan langkah-langkah hidup kita. Saudara. Satu kesaksian seorang putri yang cantik. Anak ini anak sekolah di Universitas Indonesia. Ketika dia mau diwisuda, dia undang papa mamanya untuk datang menyaksikan dia sebagai anak yang diwisuda dengan nilai yang tertinggi. Tapi papa mamanya tidak mau datang karena papa mamanya sudah bercerai. Saudara, dia stres. Dia bunuh diri, dia jatuh dari tempat tinggi. Orang yang cantik. Karena apa? Dia butuh cinta. Dia kehilangan jati dirinya. Dia kehilangan kesempatan. Dia kehilangan buah cinta kasih. Saudara, Yesus datang ke dunia ini yang kita rayakan dengan hari Natal dengan satu tujuan, untuk membawa apa yang hilang di dunia, yaitu kerajaan Allah di bumi. Dan dialah aksesnya, dialah pintunya. Ayo kita sambut, sembah dia, dan kita mau tetap terhubung pada dia. Amin.